Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi kulli bil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, berbahagia sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam Ta'lim Ar-Rusuli yang keempat dengan tema kajian kita meningkatkan kualitas ibadah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim tentang ibadah sholat. Yang pertama misalnya kita lihat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu yang tertentu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan tolong-menolonglah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya ia merupakan hal yang berat. Sholat itu merupakan hal yang berat atau besar, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk atau sujud. Kemudian dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78, Allah juga menjelaskan tentang waktu sholat ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari tenggelamnya matahari sampai malam ya, ghasaqil laili, malamnya menjadi sempurna, wa qur'anal fajr, dan sampai waktu fajar atau subuh. Kemudian Allah menambahkan sesungguhnya qur'anal fajr, salat subuh itu kana masyhuda, sungguh disaksikan oleh para malaikat. Jadi dalam Al-Quran Surah Al-Isra, Allah menjelaskan tentang 3 waktu salat, yaitu liduluki syamsi, salat maghrib, kemudian ghasaqil laili itu sholat Aisyah, dan kemudian wa Qur'anal Fajr ini sebagai sholat subuh. Ada 3 waktu sholat. Kemudian 2 sisa waktu sholat lagi dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah Qaf 39-40 sampai 40 dan Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Jadi sesuai dengan firman Allah sebelumnya dalam Surah An-Nisa ayat 103, waktu sholat kita yang wajib, yang 5 waktu, memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 5 kali sehari semalam. Lalu apa pentingnya ibadah sholat ya bagi kita umat Islam? Yang pertama kita lihat bahwa sholat ini adalah satu ibadah yang utama, terutama dari dunia hingga akhirat. Yang pertama sekali kita ingat bahwa sholat dikatakan sebagai tiang agama. Rasulullah bersabda, As-sholatu ibaduddin ya. Sholat itu adalah tiang agama. Waman aqamas sholata faqad aqamad-din. Dan barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan atau menegakkan agamanya. Waman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah
menghancurkan agamanya. Oleh karena itu, ibadah sholat menjadi sangat penting. Sebagai tiang agama, kita ketahui sebuah bangunan tidak akan kokoh tanpa adanya tiang. Begitulah kiranya keagamaan seseorang muslimin tidak akan kuat atau kokoh tanpa adanya ibadah atau pelaksanaan daripada ibadah sholat tersebut. Kemudian sholat ini mempunyai fungsi sebagai controller. Di zaman sekarang, sesuatu yang canggih-canggih yang otomatis semua ada controllernya. Controller ini adalah sebuah alat yang dapat mengontrol kita ya. Mengontrol dari apa? Kita ingat dalam firman Allah sebelumnya, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, disinilah fungsi controller. Bahwa dengan melakukan sholat, kita dapat menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar atau mencegah melakukan perbuatan yang maksiat, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentu dengan kita sholat dengan meningkatkan kualitas daripada ibadah sholat. Dan fungsi controller ini juga berjalan karena waktu yang telah ditetapkan tadi. Misalnya kita awali pagi dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita melakukan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa. Nah, tentu mungkin kita akan melakukan hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Tiba nih ke waktu sholat zuhur. Nah, tentu kita dengan sholat kembali kita mereview, mengingat kembali, berdoa kembali kepada Allah. Dan semoga dengan itu kita dapat mengevaluasi diri. Oh, tadi sudah melakukan ini, kita menyesali dan kita berupaya atau berjanji bertobat tidak melakukan lagi kesalahan itu setelah waktu salat zuhur. Nah, begitulah seterusnya. Setiap kita punya waktu atau jeda melakukan kegiatan, kita akan bertemu dengan waktu salat berikutnya, merupakan kesempatan kita untuk mengontrol, mengawal diri kita, atau mencegah daripada melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat ini adalah penghapus dosa. Jadi dengan ada salat tadi, kita bisa mendapatkan hikmah menghapuskan dosa kita yang lalu di antara waktu-waktu dari sholat ke sholat. Kemudian sholat ini merupakan penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah lagu qasidah ya yang saya ingat dulu, silahkan kontak 24434. Maknanya 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat isya. Nah, inilah kesempatan kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kemudian dengan sholat kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya, tanpa melaksanakan ibadah sholat kita menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat juga menyehatkan mental kita. Kita dari melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, pekerjaan, baik di rumah tangga ataupun di kantor, tentu kita kelelahan secara mental. Maka kita butuh relaksasi. Itu secara ilmu kesehatan juga dikatakan kita harus mengambil waktu break atau istirahat. Kita harus menyegarkan diri kita. Nah, sebagai orang Islam, maka waktu-waktu salat tadi, di antara melakukan pekerjaan, kita bisa menggunakannya sebagai waktu relaksasi tadi. Kita baru menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, melepaskan segala kegundahan, kesusahan, kelelahan. Jadi sholat yang dilaksanakan nanti akan menyehatkan jiwa kita atau mental kita. Sholat juga menjadikan hidup kita mulia. Apabila kita bisa merefleksikan nilai-nilai mulia ya, nilai-nilai akhlakul karimah dari pelaksanaan sholat. Sholat mendapatkan pahala yang besar. Malah ibadah yang pertama sekali akan ditimbang nanti di hari akhirat adalah ibadah sholat. Jadi sholat dulu. Tanpa ada ibadah sholat, ibadah yang lain tidak bernilai.
maka sholat mendapatkan pahala yang sangat besar dan menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan pahala-pahala daripada ibadah yang lain. Sholat juga menjadikan muka kita bercahaya. Ini dikatakan orang yang sholat itu mukanya bercahaya, keluar nilai-nilai kemuliaan. Tentu apabila sholat tadi telah membuat kita mampu menjadi pribadi yang mulia. Secara jasmaniah, sholat juga mengandung manfaat. Di sini kita lihat yang pertama, sholat melancarkan peredaran darah. Kenapa? Karena sholat itu ada tata cara, terdiri dari gerakan-gerakan yang berbeda. Nah, gerakan-gerakan yang berbeda ini kan kalau kita refleksikan atau analogikan, itu kan sama dengan gerakan senam ya. Ada senam yang namanya itu senam yoga. Itu pergerakannya dilakukan dengan lembut dan pelan-pelan, atau ada juga yang namanya pilates. Nah, olahraga fisik yang seperti ini itu sangat bagus untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi, membakar kalori, serta memperbaiki sistem pernapasan kita. Nah, tanpa harus bersusah payah mempelajari pilates ataupun yoga, kita sebagai orang Islam sudah bersyukur diberikan oleh Allah ibadah sholat yang punya kandungan manfaat seperti senam tadi. Apabila kita laksanakan dengan benar-benar, kita bisa mendapatkan manfaat fisik. Jadi nanti kita satu kali akan latihan ya. Latihan melaksanakan ibadah sholat, mengecek apakah gerakan tubuhnya sudah sesuai atau sudah tepat. Dan juga kemudian kita perlu melakukannya dengan lembut, dengan pelan-pelan. Supaya kita dapatkan tidak hanya manfaat mental daripada atau manfaat rohani daripada pelaksanaan sholat, tapi juga mendapatkan manfaat fisik daripada ibadah sholat yang punya kandungan manfaat kesehatan secara jasmani tadi. Subhanallah, Maha Suci Allah ya, sangat besar ternyata manfaat daripada ibadah sholat. Adapun tingkatan sholat menurut Imam Al-Ghazali itu dituliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada beberapa tingkat di sini. Jadi kalau kita bayangkan seperti anak tangga lah, step by step. Di tangga paling rendah itu adalah sholat orang yang lalai. Sholat orang yang lalai itu ada firman Allah, wailul lil musallin, dan celakalah orang-orang yang sholat. Kok bisa celaka? Orangnya sholat. Bagaimana bisa celaka? Lanjutannya, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Jadi, celakalah orang-orang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa? Dia sholat, badannya sholat, tapi pikirannya tidak sholat atau lalai memikirkan yang lain. Sehingga otomatis, orang yang sholat dengan lalai ini serba kekurangan, sholatnya tidak sempurna, atau terbawa kepada sholat yang tidak diterima oleh Allah nantinya. Nilainya 0. Maka sholat ini merupakan sholat orang yang paling bawah tingkatannya. Kemudian dengan memperbaiki diri kita bisa meningkatkan naik ke tangga kedua, sholat orang yang sadar lahir. Ya, kita sholat sudah nggak tinggal-tinggal lagi rakaatnya, sudah tepat, tidak salah-salah. Tapi secara hati belum. Secara lahirnya, kalau orang lihat itu sholat dia benar. Nah, tidak keliru jumlah rakaat, tidak keliru gerakan misalnya. Nah, setelah misalnya i'tidal kan baca surah Al-Fatihah, dia benar, langsung ruku. Sana sadar. Kalau orang yang lalai tadi boleh jadi dia langsung sujud. Ketinggalanlah rukuknya misalnya. Karena sangat lalai. Nah, orang sadar secara lahir sudah benar salatnya kalau dilihat oleh orang lain. Tapi secara hati belum.
Kemudian di tangga yang ketiga naik satu tingkat, sholat orang yang menjaga hati. Ini udah sholat orang yang lahirnya sudah beres, hatinya pun terkontrol. Jadi hatinya sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum juga khusyuk. Apa salat yang belum khusyuk? Kita salat. Bacaannya benar, semua udah tahu arti ya. Tidak ada juga kelupaan jumlah rakaat. Tapi masih terpengaruh oleh lingkungan. Kalau ada apa-apa di samping kita tahu semua. Ada orang berbicara di sebelah, kita tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi itu belum khusyuk, artinya masih terganggu oleh hal-hal di luar kita yang sedang sholat. Nah, tangga berikutnya yang keempat adalah sholat orang yang khusyuk. Nah, sholat orang yang khusyuk ini dia sudah tidak terpengaruh lagi oleh lingkungan. Ada apa dia nggak tahu, karena dia sudah khusyuk, fokus, konsentrasi. Nah, pernah kan kita khusyuk nih main HP misalnya, pegang HP, baca WA. Nah, ada orang lain ngomong, panggil kita nggak dengar. Nah, itulah khusyuk. Artinya kita tidak terpengaruh lagi dengan hal-hal yang di samping kita. Nah, itu salat orang yang khusyuk. Kemudian di tangga berikutnya, salat orang yang menyaksikan kebesaran Allah. Ini di atas orang yang khusyuk tadi. Salatnya itu menjadikan kita sebagai merasakan diri sebagai yang kecil, Allah yang maha besar. Kita menyaksikan kebesaran Allah sehingga kita merasakan diri kita kecil. Selain khusyuk, ditambah lagi dengan rasa hamba muncul. Nah, kemudian ada tingkatan sholat para arifin, para ulama ya, dan sholat para nabi dan rasul. Ini mungkin yang tangga ke-7 hanya untuk para nabi dan rasul. Tapi kita bisa belajar terus supaya kita sampai ke tangga ke-6, sholat para arifin. Orang yang soleh, ulama ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sini. Tingkatan sholat kita. Dikatakan bagaimana Rasulullah itu sholat? Beliau sangat takut kepada Allah. Keluar keringat. Merasakan kebesaran Allah. Merasakan kecilnya kita sebagai hamba. Takut kepada Allah. Tapi juga cinta dan rindu kepada Allah. Rasulullah adalah orang yang paling banyak sholat. Padahal beliau sudah maksum ya. Sudah dilindungi oleh Allah. Sudah dijamin masuk surga. Namun beliau tidak pernah meninggalkan sholat dan sholatnya itu paling banyak. Sampai-sampai berdiri sholat kakinya bengkak. Jadi salah satunya mungkin kita bayangkanlah bagaimana sholatnya Rasulullah supaya kita termotivasi untuk memperbaiki sholat kita walaupun kita manusia biasa. Insya Allah dengan adanya niat dulu, innamal a'malu binniyat, kita belajar terus meningkatkan ilmu pengetahuan, lalu kita beramal, melakukan sholat dengan ilmu yang sudah kita pahami. Insya Allah step by step kita bisa meningkatkan derajat sholat kita semampu kita ya. Salah satunya kita perlu mengingat kembali mereview kuliah kita atau materi kita yang dulu ya, di sekolah ya, atau kita pelajari dulu. Itu syarat sah sholat ya, supaya mendukung menyempurnakan ibadah sholat. Untuk syarat sah sholat, yang pertama Islam, mumayyiz ya, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dalam keadaan suci, baik daripada hadas maupun najis ya, hadas kecil, hadas besar. Menutup aurat ya,
Kemudian berada di tempat yang suci, maka kita harus peduli pada kebersihan, tidak hanya diri pribadi, tapi juga kebersihan lingkungan, karena tempat sholat kita harus suci. Kemudian mengetahui masuknya waktu sholat, artinya sholatnya belum wajib lagi kalau waktunya belum masuk, walaupun 1 menit lagi, ya kita tunggu azan dulu baru kita melaksanakan sholat. Kemudian memastikan kiblat ya. Sekarang sudah mudah menentukan kiblat karena kita dapat menggunakan handphone ya. Android itu ada kompasnya, jadi kita bisa menentukan arah kiblat secara mandiri. Kemudian selama kita sholat itu tidak boleh berbicara ataupun bergerak ya, seperti itu. Nah, ini ada bergerak ini, misalnya kita gatal nih mau menggaruk, tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Jadi kalau tidak tahan lagi kita garuk sekali itu boleh, tapi jangan berulang garuknya sehingga terkategorikan bergerak dan batal sholat kita. Dan yang terakhir adalah tumak ninah. Apa tumak ninah? Itu adalah memastikan bahwa antar gerakan itu ada jeda. Nah, di sini tadi kan kita ingin mendapatkan manfaat fisik daripada ibadah sholat. Salah satunya adalah pastikan tumak ninahnya. Yaitu setelah menyelesaikan misalnya ruku ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita tarik nafas dulu jeda, baru kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Jadi kita jangan buru-buru. Jangan sampai kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kita sudah bangun. Itunya aja belum selesai kita baca. Kita sudah melakukan gerakan berikutnya. Jadi kita pastikan kita melakukannya dengan tenang. Karena nanti kita dapatkan manfaat fisik ya daripada ibadah sholat dengan tumak ninah, insyaallah. Nah, apa strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita? Yang pertama, seperti yang sedang kita lakukan saat ini adalah belajar sampai paham. Minggu yang lalu kita belajar memahami arti bacaan sholat ya. Jadi kita harus belajar sampai paham, pelan-pelan. Tidak perlu buru-buru. Pelan-pelan sampai paham. Belajar 1 ayat, paham, pahami, sudah bisa, baru lanjut ke ayat kedua, seperti itu. Belajar 1 materi sampai paham, sudah paham, kita bisa amalkan, kita lanjutkan ke materi kedua, dan seterusnya. Jadi, belajar sampai paham adalah kunci. Maka doa belajar itu kan, Rabbi zidni ilman, Rabbi Tuhanku, zidni tambahkanlah untukku ilman, ilmu pengetahuan, warzuqni fahman, dan rezekikanlah aku pemahaman. Nah, doa belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Maksudnya kita berdoa kepada Allah, diberikan ilmu sampai paham. Jadi kita belajar itu harus sampai paham. Jangan cukup tahu saja. Tidak cukup kita tahu, tapi kita tidak memahami. Bagaimana tanda kita paham? Kita sudah mampu melaksanakan dan mampu mengajarkan orang lain. Maka penting sekali belajar sampai kita paham. Kita bisa menjelaskan kepada adik kita, kepada saudara kita yang lain, kepada anak-anak kita. Setelah nanti kita memahami arti bacaan, hari ini kita udah lihat syarat sah tadi, kita nanti pelajari lagi rukun-rukun sholat. Seperti itu seterusnya sampai kita tahu semua hal terkait ibadah sholat. Kemudian strategi lain meningkatkan kualitas ibadah sholat adalah merencanakan atau plan. Allah sudah menetapkan waktu sholat itu. Yang wajib ada 5. Jadi sudah tahu kita kan akan harus sholat. Ini misalnya kita pengajian jam 2.30. Otomatis kita bertemu kan waktu sholat asar nanti. Kita harus merencanakan sholat asar itu. Bagaimana cara merencanakan? Kita lanjutkan dengan mempersiapkan diri. Kan kita sering ya, aduh, udah waktu sholat, nggak bisa sholat nih, nggak bawa mukena. Itu tandanya kita tidak merencanakan dan kemudian tidak mempersiapkan diri untuk waktu sholat berikutnya.
Kalau kita memang sudah merencanakan dan mempersiapkan diri, nggak akan ada kendala. Apa misalnya? Harus bawa mukena, kita bawa mukena. Kalau Umu dulu waktu di Jerman, bajunya itu sudah jubah jilbab, boleh sholat terus tanpa mukena. Tapi Umu harus bawa sajadah. Sajadah ditaruh di ransel. Jadi di mana harus sholat, kita tinggal bentang sajadah, sholat terus. Jadi tidak ada alasan atau istilah handicap ya. Kita nggak bisa sholat karena nggak ada sajadah. Kita nggak bisa sholat karena nggak tahu kiblat. Dan seterusnya. Kita merencanakan lalu mempersiapkan diri kita untuk sholat. Insya Allah itu akan meningkatkan kualitas sholat. Bahayanya lagi, tanpa perencanaan dan persiapan, malah kita gagal melaksanakan sholat. Jadi kita jadi nggak bisa sholat. Kita ada masalah misalnya kan? Masalahnya misalnya masalah wanita ya. Nah kita bawa. Kalau perlu ganti pakaian dalam kita bawa. Kita siapkan karena misalnya kita merasa diri kotor. Harus ganti dulu baru bisa sholat. Ya kita bawa ekstra pakaian. Sehingga tetap kita bisa melaksanakan sholat begitu masuk waktunya karena ada persiapan tadi. Tergantunglah kebutuhan kita masing-masing. Kemudian fokus. Jadi kalau kita udah mau sholat, ya fokus sholat. Jangan pikirkan yang lain, konsentrasi. Kita juga bisa memperbaiki aspek fisik lain terkait sholat seperti menyempurnakan wudhu. Nanti kita akan belajar wudhu. Menjaga kebersihan, sholat di awal waktu. Dan tadi ada salah satu syarat sah sholat adalah tumak ninah. Yang harus kita pastikan sebagai kunci tadi agar gerakan sholat kita indah, pelan-pelan, dan ini akan mendukung kepada peningkatan kualitas sholat. Jadi kiranya demikianlah syarahan Umu hari ini tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita dari hari ke hari pelan-pelan. Insya Allah dengan niat dulu kita pasti bisa naik level ya atau naik tangga tadi menuju tingkatan sholat yang terbaik yang kita bisa. Akhirnya kita tutup majelis kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji untukmu ya Allah. Nashhadu an la ilaha illa anta. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nastaghfiruka, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Wa natubu ilaika, dan kami mohon taubat kepadamu ya Allah. Lebih dan kurang umum mohon maaf. Jumpa lagi di kajian berikutnya. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.